Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zakia Mustafa, NIM T20198010, Tadris Biologi 1 Angkatan 2019, anggota dari kelompok 12, ingin mempresentasikan tentang distingsi kajian Islam Nusantara dalam studi-studi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh dosen Ibu Nur Itihadatul Ummah. Baik, untuk pembahasan yang pertama ialah tentang diskursus Islam Nusantara. Islam Nusantara menurut Kiai Ma'ruf Amin adalah Islam yang menekankan pada aspek kemaslahatan yang fikhiyah. Menurutnya, Islam Nusantara yang merujuk dalil-dalil yang usul fik, bukan merujuk pada realitas sejarah, sosial, budaya, ataupun politik kenusantaraan. Kita memiliki Islam Nusantara, Islam yang khas Indonesia dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mengutamakan toleransi, menegaskan Islam rahmatan lil alamin, dan ideologi tasawuf, tasamuh, dan i'tidal. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut dengan Gus Dur menyampaikan bahwasanya pribumisasi Islam untuk menentukan sebuah distingsi baru bagi umat Islam Indonesia. Pribumisasi bukan nasionalisasi, namun sebuah upaya untuk melaksanakan Islam yang didasarkan pada aspek-aspek pribumi, kultur, politik, sosial, dan seni. Berdasarkan penjelasan di atas, Islam Nusantara tidak terkait atas pembuatan ajaran baru dan tidak seperti yang dituduhkan, karena ulama NU tahu secara mendalam mengenai hal itu. Tapi memanfaatkan ruang penafsiran yang diberikan oleh teori hukum Islam dan akidah-akidahnya yang sangat fleksibel. Dalam hal ini, kesejarahan Islam menurut Gus Dur bahkan tidak hanya di Nusantara, namun di negeri asalnya menjadi penting dalam pribumisasi Islam. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghormati spektrum luas kebudayaan, agama, komunitas, kelompok-kelompok yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Memasukkan agama dalam multikulturalisme menjadi polemik klasik yang tidak pernah selesai, karena bagi sebagian orang Indonesia, agama merupakan bagian dari budaya. Karena berpikir bahwa meskipun memiliki status yang suci, agama sangat terkait dengan adanya upaya manusia untuk diamalkan oleh pemeluknya. Artinya, manusia ikut terlibat dalam menafsirkan dan melaksanakan agama. Sementara, sebagian berpendapat bahwa agama merupakan supra budaya, karena berpikir bahwa agama berasal dari Tuhan, bukan karya manusia. Namun, pada akhirnya dua kutub yang berbeda tiba pada satu kesepakatan bahwa dalam agama terdapat unsur-unsur manusiawi dan unsur-unsur non-manusiawi, rasional atau makul dan irasional atau ghairu makul. Atau dalam pengertian teologis, ada yang harus sesuai dengan nakal atau teks, ada juga yang dipertimbangkan lewat akal atau konteks. Dari segi modalitas umat Islam Indonesia, multikulturalisme menjadi pelapang jalan Islam Nusantara yang mampu menjalankan Islam yang ramah, toleran, dan respek pada yang lain. Ini menjadikan Islam Nusantara terbukti bahwa Islam yang mengayomi semua pihak. Dalam membangun karakteristik Islam Nusantara, para penyebar masuknya Islam di Nusantara seperti Wali Songo cukup dominan dalam pembentukan kultur dalam Islam Nusantara. Para wali yang merupakan gabungan dari ahli syariah dan ahli tasawuf ini telah mengembangkan Islam yang ramah yang bersifat kultural. Sifat kultural ini yang bisa terbentuk karena penekanan para wali atas substansi Islam yang akhirnya bisa membumi ke dalam bentuk kebudayaan agama lokal pra-Islam. Bentuk operasional Islam Nusantara adalah proses perwujudan nilai-nilai Islam dalam bentuk budaya lokal. Dalam tataran praktisnya, membangun Islam Nusantara adalah menyusupkan nilai Islami di dalam budaya lokal atau menyaring budaya agar sesuai dengan nilai Islam. Hal ini tersebut bisa dimungkinkan karena dalam kaidah fikih al-'addah al-muhakkamah atau yang bisa diartikan adat bisa menjadi hukum, maupun pengembangan dan pemahaman aplikasi nas Al-Quran dan Al-Hadis. Filosofi Islam Nusantara.
Al-Attas berpandangan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang mencoba masuk dalam budaya masyarakat Nusantara, merangkul, menyesuaikan diri dengan kebiasaan magis masyarakat Nusantara, kemudian menyaring dan menghilangkan praktik-praktik keyakinan magis tersebut, dan kemudian digantikan dengan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Islam Nusantara yang menyesuaikan diri dengan budaya Nusantara tersebut berasal dari manifestasi Islam sufistik. Islam sufistik merupakan doktrin keislaman yang dibawa oleh kaum sufi pengembara ke Nusantara, yang kemudian mencapai puncaknya pada abad ke-17 Masehi. Para sufi pengembara menggunakan tasawuf sebagai fondasi filosofinya untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Islam model sufistik tersebut tidak hanya merubah pandangan masyarakat Nusantara pada dimensi estetis semata, namun lebih jauh mengubah struktur batin, pola pikir, dan juga jiwanya. Peradaban Nusantara yang semula kental dengan unsur-unsur seni mengalami revolusi menuju pandangan hidup yang lebih rasional. Islam sufistik meletakkan fondasi pandangan hidup yang baru yang lebih maju dari pemahaman yang telah ada sebelumnya. Peruntukan sistem kasta yang telah lama ditegakkan oleh agama Hindu-Buddha sehingga menjadi sistem kesamaan sesama manusia pada level zahirnya. Islam membangun sistem kesetaraan bagi seluruh umat manusia dan membedakan derajat dengan manusia lain adalah tingkat keimanan dan ketakwaan pada level batinnya dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Historisasi Islam Nusantara. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi, yang berpusat di kota Mekkah dan Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam telah menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Seiring luasnya area perdagangan, Islam mulai memasuki Nusantara dan mulai tersebar ajarannya di dalam Nusantara. Untuk bisa mengetahui kapan dan di mana penyebarannya, harus merujuk kepada sejarah. Sejarah Islam Nusantara merupakan sebuah topik yang sering diperbincangkan. Meskipun demikian, masih banyak kerancuan fakta tentang masuknya pengaruh Islam ke Indonesia, dimulai dari kapan masuknya dan di mana tempatnya. Hal ini merupakan pertanyaan yang sulit diungkap karena terdapat fakta-fakta yang tidak tertulis, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat para ahli sejarah. Diperkirakan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriah, meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Jelaslah sejarah bagaimana Islam datang ke Indonesia. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di atas perbedaan sudut pandang dan bukti-bukti tersebut menyebabkan beragamnya teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan tempat, terdapat 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara, sebagaimana uraian berikut. 1. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford, Kaiser, Nieman, De Hollander, Hashim Hamka, Al-Attas, Jaja Diningrat, dan Mukti Ali. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, Selat Melaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina, zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat muslim sudah ada di Kanfu dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjajakan perdagangan. Demikian juga Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun 674 Masehi. Berdasarkan catatan Tiongkok,
Saat itu datang seorang utusan Raja Arab bernama Taceh atau Tasih, kemungkinan Muawiyah bin Abu Sufyan, ke kerajaan Hongling Kalingga di Jawa yang diperintah oleh Ratu Shima. Tasih juga ditemukan dari berita Jepang yang ditulis tahun 748 Masehi. Diceritakan pada masa itu terdapat kapal-kapal pose dan tasih KUO. Menurut Rose di Meglio, istilah pose menunjukkan jenis bahasa Melayu, sedangkan tasih hanya menunjukkan orang-orang Arab dan Persia, bukan Muslim India. Junaid Parinduri kemudian memperkuat lagi. Pada 670 Masehi, di Barus Tapanuli ditemukan sebuah makam bertuliskan Hamim. Semua fakta tersebut tidaklah mengherankan mengingat bahwa pada abad ke-7, Asia Tenggara memang merupakan lalu lintas perdagangan dan interaksi politik antara tiga kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang sekitar 618 hingga 907 Masehi, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga abad ke-14, dan dinasti Umayyah tahun 660 hingga 749 Masehi. Dari uraian tersebut, dapat dipastikan bahwa bangsa Arab berperan penting dalam perdagangan, dan telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara, sehingga Islam sudah mulai masuk ke dalam kepulauan Nusantara. 2. Teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang ke arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton, Guangzhou, pada masa pemerintahan Taizong pada tahun 627 Masehi hingga 650 Masehi dari dinasti Tang, dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya, dan datang ke Kepulauan Jawa pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Taceh atau Tasih ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Shima. Teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain, pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran ta, marbutoh apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti sholatun dibaca sholah. Namun dalam bahasa Nusantara dibaca sholat, zakat, tobat, dan lain-lain. 4. Teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbuktinya mempunyai kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh J.E. Morrison dengan argumennya. Meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi, itu tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana. Morrison mematahkan teori ini dengan menunjuk pada kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Barulah setahun kemudian Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, pastilah telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malikus Soleh. Dari teori yang ditemukan oleh J.E. Morrison bahwa Islam Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad 13, teori yang dikemukakan Morrison kelihatan mendukung pendapat yang dipegang oleh T.W. Arnold, menulis jauh sebelum Morrison.
Arnold berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara antara lain dari Coromandel dan Malabar. Ia menyokong teori ini dengan menunjuk pada persamaan mazhab fikih di antara kedua wilayah tersebut. Mayoritas Muslim di Nusantara adalah pengikut mazhab Syafi'i, yang juga cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar. Seperti disaksikan oleh Ibnu Batutah tahun 1304 hingga 1377 Masehi. Pengembara dari Maroko ketika ia mengunjungi kawasan ini, menurut Arnold, para pedagang dari Coromandel dan Malabar mempunyai peran penting dalam perdagangan antara India dan Nusantara. Sejumlah besar perdagangan ini mendatangi pelabuhan-pelabuhan dagang dunia Nusantara Melayu. Mereka ternyata tidak hanya terlibat dalam perdagangan, tapi juga dalam penyebaran Islam. 5. Teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruynesen yang dikutip dari Mafloik Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Ia mencatat sejumlah data. Pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia, dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Misalkan kitab Tanwir al-Qulub karangan Muhammad Amin al-Kurdi, populer di kalangan tarekat Naqsyabandi di Indonesia. Kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Syattariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim al-Qurani. Ibrahim al-Qurani yang kebanyakan muridnya orang Indonesia adalah ulama Kurdi. Ketiga, Tadrisi Barzanji populer di Indonesia dibacakan setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal, saat akikah, syukuran, dan tradisi-tradisi lainnya. Menurut Bruynesen, Barzanji merupakan nama keluarga berpengaruh dari syekh tarikat di Kurdistan. Keempat, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia pada seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan seterusnya. Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Kurdi berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibanding dengan agama lain. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Di antara strategi penyebaran Islam tersebut adalah A. Jalur perdagangan. Awalnya, Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. B. Jalur dakwah. Dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan, dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. C. Jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim mubaligh dengan anak bangsawan Nusantara. Berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari turunan hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antara kaum Muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya, apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari perkawinan dengan putri raja lah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. D. Jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai
berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirimi mubaligh lokal, diantaranya mengirimi Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Jalur kultural. Melalui jalur kultural, awal mulanya kegiatan islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam, Jawa Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera adat menyesuaikan dengan Islam. Tokoh utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama. Peran tokoh memberikan daya semangat sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Namun, dari tokoh utama penyebar Islam tidak terlepas dari kerajaan, disebabkan Nusantara terbentuk atas kerajaan-kerajaan. Selain itu, peran para ulama tidak bisa dilupakan dalam proses islamisasi di Nusantara. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para ulama dan kerajaan. Di Pulau Jawa, para ulama penyebar Islam tergabung dalam Wali Songo atau bisa disebut dengan 9 wali, yang terdiri atas Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Raden Paku atau Sunan Giri, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, dan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Metode kajian Islam Nusantara. Ide Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari bagaimana melabuhkan Islam ke dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Upaya tersebut dalam usul fiqh disebut tahqiq al-manat, yang dalam praktiknya bisa berbentuk maslahah mursalah, yang artinya suatu perbuatan yang mengandung nilai baik, dan juga istihsan, yang artinya meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditentukan berdasarkan dalil syara. Dan urf, yang berarti sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan dijadikan tradisi. Dengan merujuk pada dalil, apa yang dipandang baik oleh kebanyakan manusia, maka itu juga baik menurut Allah. Ma ra'abu al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ulama Makkiyah tidak ragu menjadikan istihsan sebagai dalil hukum, dan kita tahu salah satu bentuk istihsan adalah meninggalkan hukum umum atau hukum kulli dan mengambil hukum pengecualian atau hukum juz'i. Sekiranya istihsan banyak membuat hukum pengecualian, maka uruf sering mengakomodasi kebudayaan lokal. Sebuah kaidah menyatakan as-sabitu bil urfi kas-sabitu bin nas. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan tradisi sama halnya dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kaidah fikih lain menyatakan al-andah muhakkamah. Adat bisa dijadikan sumber hukum. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat, sejauh kebudayaan tersebut tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia tetap bisa dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi tersebut mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tidak ada alasan untuk melestarikannya. Dengan demikian, Islam Nusantara tidak menghamba pada tradisi karena tradisi memang tidak kebal terhadap kritik. Izzuddin Ibnu Abdissalam menyatakan dalam Qawaid al-Ahkam fi Masahih al-Anam bahwasanya tercapainya kemaslahatan manusia adalah tujuan dari seluruh pembebanan hukum dalam Islam. Innamat taklifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad. Dengan demikian, jelas bahwa dalam penerapan Al-Quran dan Hadis, Islam Nusantara secara metodologis bertumpu pada 3 dalil tersebut,
yaitu maslahatul mursalah, istihsan, dan uruf. 3 dalil tersebut dianggap relevan karena sejatinya Islam Nusantara lebih banyak aspek ijtihad tatbiki daripada ijtihad istambati. Jika ijtihad istambati tercurah tentang bagaimana menciptakan hukum, maka ijtihad tatbiki fokus pada penerapan hukum. Contoh terang dari ijtihad tatbiki adalah kebijakan Khalifah Umar ibnu Khattab yang tidak memotong tangan pencuri saat krisis, tidak membagi tanah hasil rampasan perang, tidak memberi zakat pada mu'allaf. Ketika Khalifah Umar dihujani kritik karena kesukaannya mengubah-ubah kebijakan, ia menjawab, "Dzaka alama qadainah wa hadza alama naqdi." Yang berarti itu keputusan yang dulu dan ini keputusan yang sekarang. Perubahan kebijakan ini ditempuh oleh Khalifah Umar setelah memperhatikan perubahan situasi dan kondisi di lapangan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan, taghayyurul ahkam bitaghayyuril tazminah wal amkinal wal ahwal wal adat. Yang berarti perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan keadaan. Khazanah Islam Nusantara Kepesantrenan. Istilah kepesantrenan merupakan pengembangan dari kata pesantren. Di sini, pesantren diartikan sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem pengajaran dan pendidikan tertentu. Kemudian, kepesantrenan dalam penelitian ini memiliki arti suatu program kegiatan di dalam suatu lembaga pendidikan Islam yang biasa disebut madrasah yang mengikuti atau menirukan bentuk-bentuk kegiatan yang diterapkan dalam pesantren secara umum dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan Islam kepada anak hingga remaja yang disebut santri. Dengan adanya pesantren, santri mampu mendapatkan pendidikan agama Islam lebih dalam sehingga diharapkan meningkatkan keimanan dan memiliki nilai-nilai moral masyarakat. Pesantren merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan lahir dari kultur Indonesia yang bersifat indigenius. Lembaga inilah yang dilirik kemudian sebagai model dasar pengembangan konsep pendidikan baru Indonesia. Pesantren dengan demikian mulai diperhatikan dari multi perspektif sehingga tidak selalu dinilai negatif. Ada segi-segi kelemahan sistem pendidikan pesantren sehingga harus dikritik, tetapi ada juga kelebihan-kelebihan tertentu yang perlu ditiru bahkan dikembangkan. Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, bermanfaat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi quluwah atau abdi masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat, dan mencintai ilmu dalam mengembangkan kepribadian yang muhsin, tidak hanya sekedar muslim. Adapun nilai-nilai religius yang terkandung di dalam kegiatan tradisi kepesantrenan yaitu seperti A. Senyum salam sapa atau 3S. B. Saling hormat dan toleran. C. Puasa Senin Kamis. D. Sholat berjamaah. E. Sholat tahajud dan sholat duha. F. Istighosah dan doa bersama. Khazanah Islam Nusantara dalam tradisi dan seni. Seni budaya Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Seni budaya Islam pada dasarnya sudah mulai berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Saat itu, para ulama dan mubaligh banyak memanfaatkan berbagai media seni budaya sebagai salah satu media dakwah, antara lain melalui lantunan syair-syair sholawat yang dapat membangkitkan gairah keimanan umat Islam dan menggunakan peralatan kesenian gamelan, pementasan wayang golek, dan lain-lain. Digunakannya pendekatan kesenian, terutama seni sholawat dan berbagai bentuk kebudayaan lain sebagai salah satu strategi dakwah dalam penyebaran Islam pada masa itu oleh para mubaligh yang lebih dikenal dengan Wali Songo.
Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi seni budaya Islam sudah berkembang sejak saat itu. Penggunaan berbagai kesenian ini merupakan kulturasi nilai-nilai seni budaya tradisional Islami yang menjadi pondasi tumbuh kembangnya berbagai kearifan lokal seni dan budaya saat ini. Potensi seni budaya ini dapat dikembangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, terutama dalam rangka transformasi nilai-nilai religius untuk memberikan pencerahan dan perubahan perilaku atau akhlak ke arah yang lebih baik. Khazanah Seni Budaya Islam Nusantara melambangkan bahwa seni dan budaya Islam yang ada di Nusantara ini sangat melimpah. Hasil-hasil penelitian tentang jumlah kesenian dan kebudayaan Indonesia yang menunjukkan negeri ini memiliki lebih dari 40 macam seni budaya tradisional Islami. Seni budaya Islam terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain seni suara, seni tari, drama, seni kaligrafi, seni lukis, dan seni pahat. Seni suara terdiri dari seni sholawat yang mempunyai ciri penggunaan rebana atau terbang. Adanya puji-pujian dalam bahasa Arab, susunan nadanya bernafaskan Islam. Selain itu, ada seni musik gambus dan rebana yang mempunyai ciri khas diiringi dengan alat musik seperti gambus, kecapi, petik, marawis, atau alat musik modern. Syair bernafaskan Islam berupa baik nasihat, sholawat Nabi, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun daerah. Di samping itu, tentunya ada seni qasidah, hadrah, nasyid, marawis, terbang ampat, dan lain-lain. Selain itu, seni budaya Islam juga mempunyai kekayaan seni tari yang sangat banyak, antara lain tari Saman dari Aceh yang begitu masyhur di dunia internasional. Selain itu ada tari Zapin Melayu yang diiringi irama gambus, diperagakan oleh laki-laki yang berpasangan dengan menggunakan sarung, kemeja, kopiah hitam dan songket, serta ikat kepala lacak atau destar yang menjadi ciri khasnya. Kemudian, tari Seudati dari Aceh yang diperankan oleh laki-laki dengan menari dan membuat bunyi tabuhan dengan alat musik tubuh mereka sendiri. Sewaktu menepuk tangan, tari Menakyang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Yogyakarta, yang menak mirip wayang orang, tetapi tari menak diambil dari serak menak. Wayang golek, suluk adalah tulisan dalam bahasa Jawa maupun Arab yang berisi pandangan hidup orang Jawa. Serat wirid adalah tulisan pujangga Jawa yang berisi bacaan-bacaan baik Jawa maupun Arab yang dibaca berulang-ulang. Lebih dari itu, Indonesia juga mempunyai berbagai macam khazanah budaya tradisional Islami yang berasal dari berbagai kearifan lokal yang ada di berbagai daerah. Di antara berbagai macam kearifan lokal tersebut adalah Mauludan, yaitu perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang umumnya diisi dengan berbagai acara dan nama tersendiri. Misal di Keraton Yogyakarta, Surakarta, Cirebon menyelenggarakan seketan dan grebek mulut yang diisi dengan menggerak sedekah raja berupa makanan dari kediaman raja ke Masjid Agung lalu diberikan kepada masyarakat. Ada pula batasniyah, yaitu pemberian nama pada anak, batamat Al-Quran atau hataman Al-Quran, batamat hadis Bukhari atau hataman hadis, mamanda, zapin sholawat, berjanji, membaca muqaddam Al-Quran, maulid berjanji Sariful Anam, basyair, burdah, akikah, hataman Quran, marawis, masak bubur Asyura, dan berbagai kearifan lokal lainnya. Begitu banyak seni budaya dan kearifan lokal Islami menunjukkan bahwa khazanah budaya Islam Indonesia begitu kaya dan berlimpah. Karena itu, semua pihak perlu berupaya untuk melestarikan keunikan melalui berbagai upaya dalam rangka menjaga dan meningkatkan kekuatan ukhuwah Islamiyah umat Islam Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Zulfa Zakiyah Mustafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.